waktu ceramah beliau sambil menganyam ketupat, nah gitu, sambil tutur-tutur. Nah, jadi sambil tutur-tutur kepada murid-muridnya sambil menganyam ketupat. Dan berjalan kemanapun, kalau ada yang masih ada pohon kelapa yang rendah, diambil daunnya dan janurnya diambil. Nah, sambil berjalan pun belum membuat sambil berjalan bisa membuat, nanti dilemparkan kepada orang yang ini apa, dilihat kan orang heran, maksudnya apa? Ini apa iki yo? Nyaman tapi iki kok Lentu. Nah, itu. Nah, iki isine iki yo jerone bolong, ane ngono. Nah, jerone bolong. Ya akhirnya nanti kan tanya, dikejar. Kanjeng Sunan, ini apa? Nah, baru tanya kan. Nah, baru dikasih tahu ini namanya kupat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qauli. Saya ucapkan selamat malam, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore kepada penggemar YouTube dimanapun Anda berada. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk Sekar Media. Nah, itu. Ketupat ini panjang sejarahnya, Mas, panjang. Nah, untuk ketupat ini sejarahnya kita mulai dari Sunan Kalijogo. Nah, itu. Ini adalah Sunan Kalijogo ini memang lain dari yang lain, Mas. Nah, beliau selain cinta seni, nah, ketupat ini kan juga seni, karena sebuah daun kelapa muda yang dianyam, yang berbentuk sedemikian rupa sehingga menjadi wadah beras dan akhirnya bisa menjadi makanan, kan begitu. Dan ketupat ini pertama, atau kupat ini pertama dikenalkan kepada masyarakat di Jawa. Yang pertama memperkenalkan adalah Kanjeng Sunan Kalijogo. Nah, beliau dalam berdakwah juga selain menciptakan, beliau menciptakan gending-gending, beliau juga menciptakan yaitu yang namanya kupat. Kupat diambil dari dua suku kata. Kupat adalah adalah ngaku, dan patnya adalah lepat, berarti ngaku lepat. Kalau sudah ngaku lepat berarti minta bermaaf-maafan. Ngaku salah, ayo minta maaf, begitu. Dan juga ketupat ini ada beberapa bentuk. Nah, ada sudutnya yang sudut 5, ada yang sudutnya 6, dan lain sebagainya. Dan bermacam-macam sudut. Kalau untuk kupat luar sendiri, sudutnya ada 6. Itu bisa melambangkan yaitu rukun iman. Nah, rukun iman kita ada 6. Dan ada yang sudutnya 5, yaitu melambangkan dari rukun Islam. Yang gitu tadi, ada rukun Islam. Dan yang sudutnya ada yang 4, itu adalah melambangkan dari kiblat. Nah, itu kiblat papat itu. Nah, dan juga kupat ini selain untuk perkenalan ke masyarakat di waktu itu, juga untuk dibagi-bagikan. Nah, untuk dibagi-bagikan kepada tetangga-tetangga, khususnya untuk fakir miskin pada waktu itu. Pada
zaman Kanjeng Sunan Kalijogo. Nah begitu. Dan makanya Kanjeng Sunan Kalijogo itu kemana-mana kalau berdakwah sambil menganyam kupat. Yang kupat ini yang diambil dari nama tadi atau ngaku lepat tadi, dan yang dipakai adalah daun kelapa muda yang namanya janur atau jaan nur. Nah gitu. Jaan nur artinya jaan nur. Sampai seperti dengan cahaya dari cahaya, ya gitu. Nah itu. Sebetulnya sangat indah Mas ya. Tradisi kita ini sebenarnya sangat indah karena ada bermacam-macam budaya. Ini termasuk budaya. Seperti ketupat ini budaya. Dan di seluruh penjuru Indonesia mungkin. Nah, di Jawa juga ada yang namanya ketupat. Kita bisa merasakan setiap setelah Lebaran. Pasti ada ketupat. Di Kalimantan, saudara-saudara kita yang di Kandangan. Tapi kan daerah Arab ini kan apa enten memang? Kupat. Nah, kono kupat apa? Ketupat. Nah, ya itu. Di sana tidak ada ketupat. Kalau di Indonesia mungkin masih ada banyak. Selain kalau yang tidak bisa membuat ketupat diganti dengan lepet. Nah, ganti dengan lepet yang dipakai adalah daun pisang dan diikat dengan rapia. Ya itu. Dan di Kandangan pun di Kalimantan Selatan juga ada yang saya kenal yaitu ketupat Kandangan. Itu untuk makanan sehari-hari. Biasanya di warung-warung. Nah, begitu. Nah, kalau kita di sini makanan ketupat kita mendapatkannya pada bulan Syawal. Nah, itu pasti pas Lebaran baru kita menemui yang namanya ketupat. Kalau untuk di luar Jawa khususnya di Kalimantan Selatan setiap hari ketemu dengan ketupat, apalagi di daerah Kandangan yang namanya ada kota ketupat itu. Nah, itu. Kota ketupat. Betul. Kandangan itu kota ketupat juga, kota sebagai kota dodol. Nah, kota dodol. Nah, itu. Nah, di Jawa ini sehingga udah meluas Mas. Yang tadinya dari Kanjeng Sunan Kalijogo menciptakan untuk masyarakat di Jawa ini akhirnya meluas. Akhirnya meluas bisa sampai ke Kalimantan, Sulawesi, dan yang di Sulawesi pun itu ada juga yang tidak bisa membuat ketupat diganti dengan membuat lepet. Nah, membuat lepet udah mengakui, ya udah mengakui, ya udah lepat, nah, gitu, udah mengakui bahwa mengaku bersalah, nah, gitu. Dan lepat ini juga isinya juga sama. Bisa diisi dengan beras biasa atau dengan beras ketan. Nah itu. Kalau lepat biasanya isinya ketan. Nah itu. Kalau ketupat isinya ya beras. Ya, beras biasa itu yang nantinya bisa menjadi nasi. Tapi sekarang orang lebih simpel kok Mas. Tidak, misalnya ya tidak bisa membuat ketupat. Pakai plastik. Malah enteng. Nah, jadinya lontong. Bukan ketupat ya, jadinya lontong. Nah, itu. Nah, tidak apa-apa. Tidak apa-apa sebagai gantinya, tidak apa-apa. Betul. Tambah rasa syukur, tambah apa? Sedekah. Kan toh akhirnya kita untuk selamatan juga. Untuk selamatan dan kita bagi-bagikan kepada tetangga-tetangga kita. Nah, itu. Karena apa Mas? Kan waktu itu kan kita dalam posisi yaitu untuk memeriahkan hari kemenangan. Nah, memeriahkan hari kemenangan dan untuk di akhir kita untuk berpuasa itu diadakan sawalan dan akhirnya untuk hari ketupat. Nah, dan ketupat inilah mungkin yang setelah ketupatan baru ada orang yang beraktivitas seperti biasa. Nah, itu. Dianggap bahwa lebarannya selesai. Nah, dan juga ketupat ini ada 4 nama, yaitu bisa namanya 1 lebaran. Nah, dan yang kedua adalah leburan. Yang keempat ada namanya laburan.
laburan. Di yang satu ini kita pakai dulu yang lebaran dulu. Lebaran, lebar artinya selesai. Selesai. Berarti kita selesai untuk menjalankan ibadah puasa. Nah, begitu, lebaran. Nah, kemudian leburan. Leburan itu adalah melebur atau bermaaf-maafan. Nah, bermaaf-maafan, kita saling bermaaf-maafan, dan apabila kita ketemu saudara, keluarga, atau bertemu dengan sanak famili lah, yang kita bermaaf-maafan di hari itu. Nah, gitu. Dan juga laburan. Nah, laburan ini adalah untuk memutihkan hati, karena melabur itu kan, nah begini, melabur dinding kita labur supaya putih, kan begitu. Melabur kalau zaman dulu kan tidak ada cat, dulu pakai gamping, nah begitu. Laburan, nah, namanya laburan berarti kita memutihkan hati kita putih seperti bayi lagi, tidak ada dosa, kembali ke nol lagi. Nah, kembali ke fitrahnya masing-masing, nah begitu. Dados anu kami Kanjeng Sunan Kalijaga menika nyiptakaken ketupat menika filosofine jan saya sangat Kanjeng Sunan Kalijaga itu memang wali atau sunan lain dari yang lain, bahkan putra-putranya pun tidak seperti itu. Nah itu, dan wali-wali yang lain tidak juga yang seperti itu. Cuma beliaulah yang wali satu-satunya yang bermasyarakat, yang sangat dekat dengan masyarakat dan rakyat kecil. Waktu umpama pemimpin yang merakyat, kan begitu. Nah itu selalu membaur, selalu bersatu dengan masyarakat. Beliau sedih kalau satu hari saja tidak melihat rakyatnya, tidak melihat masyarakat, sedih mas. Seperti Kanjeng Sunan Kalijaga ini, makanya beliau selalu menemui masyarakat yang ada waktu itu, kelas bawah. Beliau karena dari kecil beliau sudah melihat langsung, di masa yang paling bawah, yang tertindas waktu itu, yang tertindas oleh ayahnya. Nah itu, makanya beliau sampai menjadi perampok. Nah, jadi perampok, tapi justru yang dirampok ayahnya sendiri. Nah itu, yang harta dari gudang dikeluarkan, dibawakan, dibagi-bagikan itu. Bahkan sampai beliau menjadi wali pun tidak meninggalkan itu, tidak meninggalkan yang rasa kasih sayang tadi, tetap beliau pakai, tetap beliau pegang untuk mengasihi sesama. Dan juga berwasiat beliau, wasiat kepada masyarakat atau dengan murid-muridnya untuk saling berbagi. Nah intinya tadi untuk saling berbagi dan ojo medit-medit. Nah itu, makanya kalau punya anak jangan dinamakan Paijan. Nah itu, nah Paijan itu kalau dibalik gimana? Jan pahit. Nah itu, makanya jadi anaknya pasti pelit nanti. Nah begitu. Jadi kalau jadi menamakan, memberi nama anak yang bagus supaya anak tidak pelit. Nah gitu. Atas anu Kanjeng Sunan Kalijaga menika kados nyiptakan menapa selaminipun sae. Sunan Kalijaga selalu sae dan sae semua. Bahkan seperti gending-gending, ya itu gending-gending, dan banyak ciptaan beliau selain apa itu ilir-ilir. Nah, ilir-ilir, ada juga yang kidung rinekso ing wengi, adalah salah satu peninggalan beliau untuk tolak bala. Nah, gitu. Dan masih banyak yang lain peninggalan beliau, dan yang sekarang juga masih ada, yaitu seperti makam beliau masih ada. Terus anu ya, kaya ketupat menika cintaan Sunan Kalijaga. Terus menika ten Jawa Timur nggih. Jawa Timur, makanya untuk umum mas sekarang. Dari beliau mengembangkan dari Tuban, dari Jawa Tengah, dikenalkan semua. Nah, dikenalkan semua. Karena waktu itu sebelum beliau itu berdakwah pasti minta izin kepada gurunya dulu. Nah, minta izin. Tapi beliau tetap
tetap diberi izin, dan gurunya lah yang bertanggung jawab. Penanggung jawabnya adalah Sunan Bonang sendiri. Nah itu. Karena baik buruknya muridnya, tadi kan tetap gurunya, tapi tetap dipantau dengan gurunya. Tapi lama kelamaan justru melebihi gurunya, begitu dilihat. Tapi Sunan Bonang bangga mempunyai dapat murid seperti Sunan Kalijogo, sangat bangga karena bisa meresap ilmu beliau, bisa menguras ilmunya gurunya, kan begitu. Nah, kadang kalau ada muridnya udah disingkirkan, ada yang mau melebihi dirinya disingkirkan, dan begitu. Banyak itu. Nah itu. Boten. Dan makanya Sunan Kalijogo memperkenalkan ketupat kepada masyarakat supaya mengambil filosofi yang ada. Nah itu seperti dari sudut-sudutnya itu aja sudah kita bisa membaca. Ada sudutnya yang sudut 6, ada yang sudutnya 5, ada yang sudutnya 4. Nah ini itu. Kalau sudutnya 6 itu dari rukun iman kan? Betul. Yang itu yang 6. Nah, rukun iman. Dan yang sudutnya 5 tadi dari rukun Islam. Nah itu. Dan ada yang sudut 4 bisa kita ambil dari kiblat. Bisa kita ambil dari nafsu kita sendiri. Nah gitu. Seperti zaman saat menikah waktu Pak Sunan Kalijogo waktu memakai akan ketupat itu sami kali secara agama. Siar begini, waktu ceramah beliau sambil menganyam ketupat, nah gitu, sambil tutur-tutur. Nah, jadi sambil tutur-tutur kepada murid-muridnya sambil menganyam ketupat. Dan berjalan kemanapun, kalau ada yang masih ada pohon kelapa yang rendah, diambil daunnya dan janurnya diambil. Nah, sambil berjalan pun belum membuat sambil berjalan bisa membuat, nanti dilemparkan kepada orang yang ini apa, dilihat kan orang heran. Maksudnya apa? Ini apa iki yo? Nyaman tapi iki kok lentu. Nah, itu. Nah, iki isine iki yo jerone bolong, ngono. Nah, jerone bolong. Ya akhirnya nanti kan tanya, dikejar. Kanjeng Sunan, ini apa? Nah, baru tanya kan. Nah, baru dikasih tahu ini namanya kupat. Nah, untuk apa? Untuk diisi nasi, diisi beras, kan begitu. Nah, caranya gimana? Diajari sekalian. Sunan Kalijogo kalau mengajari sesuatu langsung dengan prakteknya. Nah, langsung dengan prakteknya. Jadi tidak membingungkan yang diajari. Nah, diajari. Dan seandainya dulu para wali menghapus semua ajaran-ajaran di Jawa atau tradisi di Jawa, niscaya tidak akan bisa berhasil para wali. Nah, begitu. Makanya tidak menghilangkan adat tradisi, tidak dihilangkan, cuma diarahkan saja. Nah, diarahkan saja. Begitu. Diarahkan sedikit demi sedikit ke saya. Diarahkan sedikit demi sedikit, akhirnya juga bisa menganut agama Islam. Nah begitu. Memang ketupat ini pamit diungkap gitu di Kanjeng Sunan Kalijogo mereka seginya 4, di tengahnya kosong. Ini ulangi pun dalam lagi. Itu sebetulnya sudah, waduh itu pamit dikupas lebih jauh lagi. Lebih jauh lagi udah ke ada tapi kosong. Nah, ada tapi tidak ada, kan gitu nanti kan gitu. Sudah ke sana lah. Iya, sudah ke sana. Itu udah ke sana. Udah sedikit ke ma'rifat, kan begitu. Iya, maksudnya kan apa? Ya, sedikit ke thariqahnya lah ada. Bener seginya 4, tapi di dalamnya kok kosong. Dalamnya kosong, aneh itu. Tapi ini ada, tapi kok di dalamnya kosong, nah itu. Ada tapi kan. Ada tapi kok nggak ada. Nah, gitu. Ngeluh. Nah, itu nanti kita bahas juga. Ini kita bahas juga. Yang ada tapi tidak ada. Nah itu. Nanti banyak lagi yang harus kita ungkap untuk para sedulur-sedulur sekarang media semuanya, supaya kita sama-sama belajar. Ini kita sama-sama belajar, sami-sami belajar, supaya kita bisa tambah wawasan, kan begitu, tambah wawasan, begitu.
Oke, seperti itu. Nggih, memang. Atur nuwun penjelasanipun tentang ketupat menika nggih. Memang sae ketupat menika. Memang sae, selain bermanfaat untuk kita semua, anu gitu, bermanfaat. Umpami dijelaskan luwih dalem malih, nggih mungkin nanti jauh. Saged malah mengerti. Mengerti, betul. Dan mungkin nanti ada saatnya kita membahas yang itu. Nah, itu. Matur nuwun sekali penjelasanipun. Monggo. Kalau ada kesalahan dan kekurangan dalam saya menyampaikan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk Sekar Media. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.